saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman web lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alipia Ibrahim, kelas Informatika C 2019, Fakultas Teknik. Di sini, tugas besar saya membuat web dengan Laravel, itu dengan nama Apolia atau Apotek Alipia. Yang di sini saya sudah ke halaman login. Yang pertama, masukkan email. Di sini saya anggap sudah register. Admin, misalnya adminpia@mail.com. Terus ketika memasukkan password yang salah, maka ini tidak akan bisa masuk. Nah, dia akan kembali lagi ke halaman login. Dan ketika passwordnya benar, maka akan ke halaman web admin. Di sini ada isadmin yang ada logout. Lalu di admin itu ada dashboard, konsultasi, user, pengelolaan obat, kategori obat, brand, laporan. Laporan ada laporan obat masuk, laporan obat keluar, sama profile. Di sini ada konsultasi. Ini untuk berkomunikasi dengan user. Nah, di sini ada pengelolaan user. Di sini ada nama user yang tadi kita sudah bisa login, udah bisa register, dan di sini ada isadmin. Terus ada username, email, password, house ID, foto, sama aksi. Nah, di sini kita coba menambahkan data. Misalnya nambahnya via username-nya, misalnya user 4. Emailnya misalnya user 4@mail.com. Lalu passwordnya misalnya 1234, host ID-nya kita pilih 2 karena ini user, termasuk user. Lalu kita pilih foto, misalnya yang ini. Lalu klik tambah. Nah, sudah ada pemberitahuan. Lalu kita coba untuk edit. Kita coba ganti password. Nah, sudah terganti. Dan kita coba hapus yang sudah kita buat. Lalu, di sini ada pengelolaan obat. Sebelum ke pengelolaan obat, kita coba dulu ke brand sama kategori. Nah, di brand, saya sudah menambahkan beberapa brand, dan kita coba penambahkan lagi. Misalnya, PT Alfarma. Lalu keterangannya misalnya merek pabrik obat. Lalu kita tambah. Nah, karena di sini satu halaman hanya cuma bisa memuat 10 data, maka jadi ada 2 halaman. Dengan kita yang tadi sudah kita buat itu dengan nomor 12. Kita coba edit. Kita coba hapus obatnya. Lalu kita update.
Nah, kita coba search yang tadi sudah kita buat. Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Editnya sudah terhapus, yang obat sudah hilang, lalu kita coba hapus. Selanjutnya kita masuk ke kategori obat. Menu kategori obat, kita coba menambahkan, misalnya Sanitrigin. Terus jenis obatnya misalnya oral. Terus keterangannya misalnya untuk luka. Lalu klik tambah. Kita coba lihat paling bawah. Nah, di sini karena sama yang tadi, seperti yang brand, jadi satu halaman cuma bisa memuat 10 data atau field. Jadi yang kita tadi masukkan itu nomor 11. Kita coba edit. Kita coba ganti jenis obatnya menjadi cair. Kita update. Kita coba cari yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini. Ini sudah cair. Sudah terganti editnya. Lalu kita coba hapus. Nah, sudah terhapus. Lalu di sini kita coba untuk pengelolaan obat. Di sini kita coba memasukkan Microvu. Jenisnya kita coba masukkan Infuset. Kategorinya. Nah, di sini di kategori karena saya membuat migration-nya itu obat berelasi dengan kategori dan brand. Jadi ketika kategori ditambahkan, maka akan muncul data-data yang sudah ditambahkan di kategori. Kecuali kategori belum ditambahkan, maka yang akan muncul cuma pilih saja. Kita coba memasukkan yang Ambroxol. Lalu brandnya juga sama kayak yang kategori, ketika belum ditambahkan data, maka ini tidak akan muncul. Lalu kita tambahkan stok, misalnya 3. Lalu kita masukkan harga, misalnya 20.000. Lalu kita masukkan gambar. Lalu kita tambah. Nah, sudah ada pemberitahuan bahwa data obat berhasil ditambahkan. Nah, ini yang tadi sudah kita tambahkan, kita coba edit. Nah, di sini karena kita sudah menambahkan data, jadi ketika edit, data tersebut akan muncul. Kita coba hapus yang lalu kita tambahkan stok. Kita coba update. Nah, sudah terupdate, kita coba search yang tadi sudah kita buat. Nah, ini sudah kita buat. Tadi stoknya sudah ditambah. Terus ini nama obatnya sudah berganti. Kita coba hapus. Dan sudah terhapus. Selanjutnya ke laporan. Nah, laporan di sini di migration-nya laporan masuk itu berelasi dengan yang pengelolaan obat. Nah, saya coba yang ini. Tanggal, ini itu tanggal yang sekarang, kita klik yang sekarang. Terus jumlah kita tambahkan.
Nah, sudah tertambah, lalu kita lihat edit, kita coba tambahkan yang jumlah. Nah, sudah tertambah dan saya membuat fitur PDF, kita coba PDF-kan. Nah, ini. Sudah bisa PDF, laporan data barang masuk ke Poli Apotek. Nah, kita coba hapus datanya. Nah, sudah terhapus, lalu kita coba laporan obat keluar. Lalu kita coba masukkan nama obatnya. Kita coba masukkan tanggal, lalu kita masukkan jumlah. Nah, sudah bisa ditambahkan, lalu kita coba edit. Kita coba tambahkan yang jumlah. Lalu obat kita hapus langsung saja. Nah, sudah bisa teredit. Lalu kita coba hapus. Nah, kita coba print to PDF. Nah, sudah bisa. Nah, PDF sudah bisa dan di sini saya menambahkan menu profile yang di dalamnya itu ada nama depan, nama belakang, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Nah, di sini ada provinsi, terus kota, kecamatan, handphone, kode pos, email, lalu edit. Nah, ini fitur yang ada di admin. Lalu kita coba ke user. Nah, ini user. Di user itu ada menu dashboard, halaman utama seperti yang admin, ada konsultasi, pengelolaan obat, kategori obat, brand, terus sama profile. Nah, ini konsultasi itu agar user bisa berkomunikasi dengan admin. Nah, di sini misalnya kita masukkan username-nya, user3, emailnya misalnya user3@gmail.com. Nah, lalu kita coba, saya mau bertanya. Lalu kita coba kirim. Nah, nanti ketika mengklik kirim akan masuk ke WhatsApp admin. Nah, lalu nanti tinggal klik continue to chat, nanti akan masuk ke WA admin. Maaf, ke close. Maaf, ke close tadi. Kita ulang ke yang user.
Lalu ada pengelolaan obat sama yang kayak di admin, dan dia juga bisa menambahkan data sama kayak di admin. Terus kategori, brand, sama profile yang seperti di admin fiturnya. Ada nama depan, belakang, terus tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, provinsi, kota, kecamatan, kode pos, email. Nah, itu web, Laravel, Apolia. Nah, selanjutnya di sini ada codingan web yang tadi sudah saya tampilkan. Itu pertama saya buat migrate. Nah, migrate di sini ada drag itu yang pengelolaan obat. Terus ada laporan masuk, laporan keluar, ada kategori, ada brand. Nah, kan tadi pengelolaan obat berelasi dengan kategori dan brand dengan foreign ID. Nah, ini nama field yang ada di drag. Terus ini itu nama tabel kategorinya. Nah, di sini pakai unique karena nanti yang akan muncul itu nama dari kategori. Begitupun dengan yang brand. Nah, begitupun dengan yang laporan masuk yang berhubungan dengan pengelolaan data, pengelolaan obat itu sama kayak yang di drag, jadi berelasinya dengan foreign ID. Nah, setelah itu buat model. Nah, di model kan karena kategori itu karena drag itu berhubungan dengan kategori dan brand, jadi saya menggunakan belongs to. Nah, dengan ID. Nah, selanjutnya itu ada membuat controller. Controllernya itu ada admin, brand, kategori, terus close, comms itu laporan masuk, close itu laporan keluar, terus consultation, controller, drag, home, profile, and user. Nah, di sini yang di drag seperti ini. Nah, tadi kan yang di laporan itu ditambahkan PDF. Nah, PDF-nya itu seperti ini. Nah, ini functionnya. Ini harus menambahkan use, terus menambahkan di app PHP yang dikonfig. Nah, di sini ada tambahkan yang ini di aliansi, terus di provider tambahkan yang ini agar bisa PDF. Selanjutnya itu ke web. Di web itu ada controller yang digunakan di atasnya. Tuh, di sini ada pengelolaan obat, terus ada brand, ada kategori, ada pengelolaan user, barang keluar, barang masuk, dan ini yang root yang PDF. Nah, ini itu kan tadi ada di function yang di controller print keluar itu nama nanti dari blade-nya. Nah, kalau misalnya yang ini yang di ini itu blade-nya. Blade untuk nanti PDF. Kalau ini untuk file PDF-nya nanti yang sudah terdownload namanya itu. Nah, terus kalau yang ini itu blade dari yang controller laporan masuk. Selanjutnya itu ada blade. Nah, di blade kan karena tadi saya kategori dan brand berelasi, maka di sini
itu dengan PHP app model yang ini menambahkan ini. Begitupun di brain. Nah, lalu di comms juga begitu. Dan di tanggal, saya pakai date picker tanggal, itu ada di JS. Bersamaan dengan JS yang edit sama delete. Nah, itu yang codingan, sekilas saya jelaskan sedikit codingan. Nah, kalau yang ini, yang migration yang berhubungan, itu desainnya seperti ini. Nah, berelasi dengan ID, begitupun yang brand berelasi dengan ID, terus yang laporan masuk itu berelasinya dengan ID yang pengelolaan obat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.